Jean-Jacques Rousseau. Selamat datang kembali di Filsafat untuk Pemula. Kita akan mempelajari seorang filsuf yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Siapakah dia? Ya, dia adalah seorang filsuf yang pemikirannya telah mengubah arah sejarah politik, sosial, dan pendidikan. Rousseau dikenal dengan ide-ide revolusionernya tentang kebebasan, kesetaraan, dan hubungan antar individu dan masyarakat. Menarik, teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar nama Jean-Jacques Rousseau. Mari kita gali lebih dalam tentang pemikirannya dan bagaimana pengaruhnya dalam sejarah filsafat. Jean-Jacques Rousseau lahir tanggal 28 Juni 1712 di Jenewa, Swiss. Kehidupan Rousseau penuh dengan perubahan dan pergolakan. Dia adalah anak dari seorang pembuat jam yang sejak kecil Rousseau harus hidup tanpa ibunya sejak dia masih bayi. Namun situasi hidupnya yang kelihatan sederhana itu akhirnya bisa membentuk pribadinya menjadi seorang filsuf yang punya pengaruh besar dalam dunia filsafat. Pada masa remaja, Rousseau menghindari pendidikan formal dan dia lebih banyak belajar secara otodidak atau mandiri. Dia pindah ke Paris, di mana dia bertemu dengan berbagai tokoh penting dari berbagai bidang yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan pemikiran Rousseau. Rousseau terkenal karena kontribusinya dalam filsafat politik, juga dalam pendidikan dan teori-teori sosial. Ada beberapa karya Rousseau yang boleh dikatakan paling terkenal. Yang pertama adalah The Social Contract. Ya, itu karya yang cukup banyak orang tahu. Kemudian ada juga yang kedua itu Emile or on Education. Ya, itu karya keduanya. Nah, pemikiran Rousseau itu membahas tentang bagaimana masyarakat yang lebih adil dan merdeka bisa dibangun melalui perubahan mendasar dalam struktur sosial dan pendidikan. Kita coba bahas salah satu karya paling terkenalnya yang berjudul The Social Contract. Jadi salah satu karya paling berpengaruh dari Rousseau itu diterbitkan tahun 1762. Nah, dalam bukunya The Social Contract, maksud saya, Rousseau mengajukan gagasan revolusioner tentang hubungan antara individu dan negara. Rousseau terkenal dengan kalimat pembukanya di dalam buku itu. Saya coba akan katakan dalam bahasa Inggris. Man is born free, and everywhere he is in chains. Nah, kalimat itu tadi, manusia dilahirkan merdeka dan dimanapun dia saling hidup dalam sebuah rantai yang besar, itu menunjukkan bahwa meskipun manusia dilahirkan dengan kebebasan yang alami, masyarakat modern mengekang kebebasan itu lewat hukum dan struktur sosial. Rousseau berargumen bahwa negara yang sah adalah negara yang dibangun atas dasar kesepakatan sosial, yaitu sebuah kontrak antara warga negara dan negaranya itu. Nah, dalam kontraknya itu, kontrak kesepakatan sosial antara warga dan negara itu, si individu ini menyerahkan sebagian besar kebebasan mereka untuk hidup dalam masyarakat yang teratur. Tetapi mereka tetap mempertahankan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan hukum dan keputusan politik. Konsep Rousseau ini dikenal dengan istilah volonté générale atau
kehendak umum yang menekankan pada kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Itu sedikit tentang karyanya The Social Contract. Lebih dari itu, Rousseau punya konsep kebebasan yang juga dia punya sedikit concern pada ketidaksetaraan sosial. Seperti apa? Jadi begini, Rousseau sangat peduli dengan ketidaksetaraan sosial. Dia mengkritik struktur masyarakat yang tidak adil. Di mana, apa maksudnya? Jadi maksudnya, tidak adilnya itu ketika kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Sementara itu, banyak orang lainnya atau mayoritas yang lainnya hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Rousseau prihatin dengan itu, dia concern dengan itu. Menurut Rousseau, ketidaksetaraan muncul karena sifat masyarakat yang tidak alamiah, di mana di dalam masyarakat yang alaminya kan sebenarnya setara, tetapi di situ ada hierarki. Hierarki itu tidak natural, dan itulah penyebab ketidakadilan. Rousseau percaya bahwa kebebasan sejati bukan hanya kebebasan individu per individu untuk melakukan apapun yang dia mau, bukan itu. Tetapi kebebasan yang dapat tercapai dalam kerangka masyarakat yang setara di dalamnya, yang semua orang punya hak yang sama dan setara dan adil. Bagi Rousseau, kebebasan sejati berarti hidup dalam harmoni dengan apa yang dia sebut tadi, volonté générale, kehendak umum, di mana itu adalah representasi dari kepentingan bersama semua orang. Begitu. Nah, kita masuk ke karya yang kedua, On Education atau Emile, ya, Emile tulisannya. Jadi selain The Social Contract, Rousseau memang menulis sebuah karya tentang pendidikan, sebuah pembahasan tentang pendidikan dalam bukunya Emile atau On Education, di mana dia mengajukan pandangan baru tentang pendidikan. Dalam karyanya itu, Rousseau menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas anak. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan harus memperhatikan perkembangan alami anak, bukan dengan memaksakan aturan atau disiplin yang kaku. Rousseau memperkenalkan gagasan tentang pendidikan yang mengutamakan kebebasan dan eksplorasi, di mana anak-anak itu belajar dari pengalaman langsung mereka dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dari buku dan instruksi formal. Rasanya ini sebenarnya sudah mulai sedikit demi sedikit diadopsi dalam kurikulum Merdeka. Nggak tahu sekarang apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, Rousseau punya juga konsep yang lain ya di luar pendidikan tentang konsep kembali ke alam. Konsep ini sebenarnya dia bikin untuk mengkritik peradaban. Jadi salah satu ide terkenal dari Rousseau adalah konsep kembali ke alam. Rousseau percaya bahwa peradaban telah mengarah pada perusakan moral atau korupsi moral dan ketidakbahagiaan. Dan bahwa sebenarnya manusia dalam keadaan alaminya itu sebenarnya jauh dari struktur sosial yang kompleks, sehingga sebenarnya lebih baik dan lebih bahagia daripada manusia yang sudah hidup di dalam sebuah peradaban. Menurut Rousseau, manusia pada awalnya hidup dalam keadaan yang bebas dan setara. Tetapi peradaban dengan kemajuan teknologi dan pembagian kekayaan
telah menciptakan ketidaksetaraan dan konflik. Rousseau mengkritik peradaban yang menjadikan manusia lebih egois, tidak jujur, dan tidak bahagia. Sebagai solusi, Rousseau mengusulkan sebuah bentuk masyarakat yang lebih sederhana dan lebih harmonis, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Baiklah, sekarang kita coba simpulkan apa sebenarnya warisan dan pengaruh Rousseau bagi dunia filsafat. Ya, Rousseau punya pengaruh yang besar dalam perkembangan pemikiran modern, utamanya dalam bidang politik dan pendidikan. Pemikiran politiknya itu yang sudah kita bahas sudah menjadi dasar atau fundamen bagi revolusi-revolusi besar, termasuk revolusi Prancis yang banyak terinspirasi oleh ide-ide Rousseau tentang kesetaraan dan kehendak umum. Dalam bidang pendidikan, jelas pandangannya tentang pendidikan yang alami dan tentang kebebasan individu pribadi mempengaruhi banyak tokoh pendidikan berikutnya, seperti tokoh pendidikan yang sebut saja Johann Pestalozzi dan Friedrich Froebel, yang nanti ada kaitannya dengan pendirian taman kanak-kanak ya, Froebel. Nah, Rousseau juga sangat berpengaruh dalam bidang psikologi dan teori sosial. Pertanyaannya untuk kita nih yang hidupnya biasa-biasa saja, yang common ya, yang pemula, apa yang bisa kita tarik dari Rousseau? Dari Rousseau kita belajar untuk berpikir kritis tentang struktur sosial dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat kita. Rousseau mengajarkan kita untuk mempertanyakan ketidaksetaraan sosial dan mengejar keadilan dan kebebasan bagi semua orang. Selain itu, pandangan Rousseau tentang pendidikan mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang secara bebas dan alami, dan bukan memaksakan mereka untuk memenuhi standar yang tidak sesuai dengan potensi mereka. Rousseau juga mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tercapai dalam masyarakat yang adil, yang setara, dan berlandaskan pada kepentingan bersama. Baiklah, itulah tentang Jean-Jacques Rousseau. Dia salah satu filsuf yang sangat mengubah cara kita berpikir tentang politik, pendidikan, dan masyarakat. Pemikirannya berani membahas tentang kebebasan, kesetaraan, dan kontrak sosial, dan itu masih relevan hari ini. Terima kasih telah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tetap ikuti saya dalam mengeksplorasi lebih banyak pemikir besar lainnya. Sampai jumpa, tetap kritis.